Setelah memulihkan penampilan umat manusia, Qin Chen tidak meninggalkan medan pertempuran 10.000 ras untuk pertama kalinya. Xiao Yao Supreme, Qin Chen bergumam. Untuk mengetahui tentang ibu dan ayahnya, Qin Chen perlu menemukan Xiao Yao Supreme, dan pihak lain pasti tahu di mana keduanya berada, tetapi tidak mudah menemukan Xiao Yao Supreme. Qin Chen ingin menemukan Xiao Yao Supreme. Ada dua cara. Yang pertama adalah menemukan Jinlin Yaosu. Jinlin Tianzun pernah berada di bawah komando Xiao Yao Supreme. Jika dia menemukan Jinlin Tianzun, dia mungkin mengetahui lokasi Xiao Yao Supreme. Kedua, dia menemukan Tianzuo, Presiden Tianzuo. Dari mulut menara suci kuno, Qin Chen tahu bahwa pencipta Tianzuo memperbaiki surga bersama dengan Xiao Yao Supreme. Kemudian, dia tertidur di kedalaman ruang dan waktu. Sekarang Xiao Yao Supreme telah bangun. Sangat mungkin juga dia untuk bangun. Dalam hal ini, jika aku menemukan Tianzun pendiri Tianzuo, saya dapat menemukan Xiao Yao Supreme. Kebetulan Qiansu dan yang lainnya juga bekerja di Tianzuo. Kali ini, alam Dewa Vientin, mereka harus memasuki dunia suprahasia alam Dewa Vientin. Saya tidak tahu bagaimana itu akan ditemukan. Mata Qin Chen bergerak. Di dunia yang kacau, dia menekan asal-usul beberapa praktisi teratas seperti Yang Mulia Surgawi Api Molten, Yang Mulia Surgawi Starfall, dan Yang Mulia Surgawi Iblis. Dengan bakat Wuxu, tidak sulit untuk menembus Dizun, tetapi tidak mudah untuk menembus Dizun. Ada terlalu banyak sumber daya untuk dikonsumsi. Terlepas dari apakah Wuxu dan yang lainnya telah menembus alam Dizun, selama aku mencium asal-usul Tinzun klan bintang dan menyuntikkan ke dalam tubuh mereka, itu akan cukup untuk meningkatkan asal-usul mereka. Ketika dia memikirkannya, Qin Chen mengeluarkan peta. Qin Chen segera berangkat menuju perkemahan besar pekerjaan surgawi Tianzuo. Hampir beberapa hari kemudian, Qin Chen sudah tiba di lokasi medan perang 10.000 klan di mana kamp besar itu berada. Ketika dia tiba, tidak hanya kamp-kamp terpencil untuk pekerjaan Tian, tetapi juga Istana Bintang, Dayu Sensan, kamp-kamp besar pasukan manusia lainnya, seperti kuil Void God, tersebar dan saling mengawasi. Istana Bintang, Dayu Sensan. Gumam Qin Chen mendengus dingin, dan akan mengobrak-abriknya cepat atau lambat. Tapi sekarang, Qin Chen secara alami tidak akan menimbulkan masalah lagi. Di sini, tim sibuk dengan kamp di mana-mana, dan bagian terluar sebenarnya adalah tempat kamp praktisi biasa berada. Kamp Tiangong terletak di inti medan pertempuran 10.000 ras ini. Ini memiliki atmosfer langit dan bumi yang kuat dan sangat cocok untuk perbaikan rantai. Namun, jika dilihat dari kejauhan, ditemukan reruntuhan di mana-mana. Itu karena medan perang 10.000 ras telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, Qin Chen melihat gunung tinggi yang gelap di kejauhan. Di atas gunung yang tinggi ini, api tanah yang mengepul menyala, memancarkan panas yang luar biasa. Ini seharusnya menjadi gunung suci alat pemurnian. Gumam Qin Chen berkata dengan emosi bahwa Tianjiao berbeda dari kekuatan manusia biasa. Pasukan manusia biasa bisa bertarung di seluruh dunia. Sebagai kekuatan pemurnian senjata teratas umat manusia, Tianjiao juga melayani tugas menyempurnakan senjata, dan posisinya luar biasa. Apakah Jiruyu dan Qiansu akan ada di sini? Qin Chen bersemangat dan mendekati gunung suci ini. Di pinggiran gunung suci, ada barisan formasi yang diselimuti, memancarkan atmosfer yang mengerikan. Ini adalah formasi besar dari Yang Mulia. Bahkan para tetua tidak dapat dengan mudah menerobos masuk. Begitu masuk dengan gegabah, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan api yang mengerikan di medan perang 10.000 ras. Formasi ini agak menarik. Qin Chen tersenyum dan tidak berhenti, tetapi langsung masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, formasi bergulir bertahan, tetapi setelah sinar cahaya menyinari tubuh Qin Chen, dia dengan cepat mundur. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, ditambah dengan keterampilan pembentukannya, secara alami dia tidak akan terjebak oleh formasi Tiangong hari ini.
Siapa yang berani masuk ke area terlarang di kamp Tiangongku? Dengan teriakan, seorang pemuda yang kuat dan memiliki penampilan yang tampan, yang kemungkinan adalah murid inti Tiangong. Apakah Anda seorang penyuling instrumen dari Tianzuo? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Aku yang mulia Feng Hui, dan anak suci inti dari pekerjaan surgawi. Yang mulia Feng Hui berkata dengan bangga, dan kemudian menatap Qin Chen dengan tatapan ekspresi dingin dan kasar di matanya. Qin Chen bergerak. Karena dia adalah anak suci inti, dia dianggap sebagai sosok tingkat tinggi, dan dia harus tahu di mana Qiansu dan yang lainnya berada. Kamu seharusnya memiliki Zun setengah langkah di kamp kerjamu. Salah satunya adalah Ji Wuxu. Aku tidak tahu di mana itu. Qin Chen bertanya, mengapa kamu bertanya tentang ini? Kata yang mulia Feng Hui ini langsung menunjukkan warna waspada, matanya meledak dengan cahaya dingin, mata-mata kekuatan mana kamu? Saya sebenarnya adalah murid Tianzuo, dan Ji Wuxu adalah teman saya. Jawab Qin Chen tersenyum. Kamu tidak memiliki nafas kamp Tiangong saya. Bagaimana Anda masuk ke area terlarang kamp kerja saya? Jelaskan dengan cepat, kata yang mulia Feng Hui berteriak dengan tajam. Qin Chen mengerutkan kening. Saya memang seorang murid Tianzuo, tolong beritahu saya tentang pemimpin di sini. Kata Qin Chen, yang mulia Feng Hui ini hanya Zun, dan belum lama menerobos, jadi statusnya di kamp ini tidak tinggi. Yang mulia Feng Hui segera mencemoohnya. Dia benar-benar kurang ajar. Apa kamu layak untuk melihat Penatua Yehe? Dia berteriak, menggelegar, dan menembak langsung untuk menekan Qin Chen. Tiba-tiba, kekuatan dari yang mulia yang berguling menjulang, dan kekuatan yang perkasa melawan langit, menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, orang ini terlalu pemarah. Ketika Qin Chen menembak, kekuatan yang mulia di tubuhnya juga tersebar, dan langsung menahan serangan yang mulia Feng Hui. Namun, dia tidak membuat tangan yang kejam. Bagaimanapun, ini hanyalah kesalahpahaman, dan pihak lain juga adalah murid Tiangong. Wajah yang mulia Feng Hui berubah drastis. Dia juga yang mulia alam yang baru saja menembus pengalaman Vientiane God Tibet ini. Dia pikir dia tak terkalahkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditentang oleh anak semuda itu. Ini terlalu menakutkan. Ya, orang-orang Ji Wuxu itu benar-benar memiliki motif tersembunyi. Anda sangat muda dan Anda sudah berada di ranah Zun. Pasti Ji Wuxu dan para pelacur itu yang diam-diam memberimu keuntungan dari Tiangongku, makan di dalam dan di luar, dan berani. Ketika angin kembali ke tubuh, nyala api yang mencapai langit menyala, dan tungku pil sederhana muncul di tangannya. Begitu tungku pil muncul, dengan cepat berputar dan berubah menjadi gunung, menekan Qin Chen. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan orang ini berulang kali mengatakan Ji Wuxu dan yang lainnya, jelas bertentangan dengan Ji Wuxu dan yang lainnya. Namun, kata-katanya terlalu jelek. Ruyu dan Qiansu datang bersama Wuxu, dan di antara mereka ada Qin Qiuzi. Pihak lain terus mengatakan pelacur itu, membuat Qin Chen marah. Qin Chen menembak. Kali ini, dia sedikit menunjukkan kekuatan, dan segera meledakkan tungku pil, lalu menamparnya, mencoba memberi pelajaran kepada pihak lain. Qin Chen menamparkan wajah yang mulia Feng Hui, dan segera menerbangkannya. Yang mulia Feng Hui diterbangkan ke bebatuan ke samping, malu, dia berbalik dan bangkit, memegangi pipinya dengan tangan kanannya, menunjukkan ekspresi ketakutan dan marah. Dia adalah karakter yang luar biasa, putra suci inti dari pekerjaan surgawi, dan dia adalah manusia yang kuat. Dia ditampar dan ditampar seperti ini. Apalagi dia dipukul oleh seseorang yang terlihat sangat muda, yang membuatnya sangat ketakutan. Kamu sangat berani. Kamu berani menjadi liar di kamp kerjaku, mencari kematian. Dia menggeram, sambil mengirimkan sinyal untuk menggerakkan para prajurit. Qin Chen berkata dengan dingin, anak muda, sangat arogan, lebih rendah hati. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang lebih kuat dari Anda,
dan Anda pasti kagum, jika tidak, Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Ini benar-benar nasihatnya, betapa luasnya alam semesta, dan yang kuat seperti awan. Setelah mengalami krisis hidup dan mati ini, Qin Chen memiliki lebih banyak wawasan, menghormati orang, dan itu hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang ribuan mil. Pada saat itu, Sidorwo dan Yang Mulia Juesan semuanya dibunuh olehnya di ranah Yang Mulia Manusia, karena mereka terlalu sombong dan berprofil tinggi. Jika anak ini masih sangat mengerikan saat keluar, begitu dia bertemu seseorang dengan latar belakang yang kuat, dia pasti akan mati. Bagaimana Yang Mulia Feng Hui mendengarkan? Dia hanya tahu bahwa dia telah menderita penghinaan besar. Matanya memelototi Qin Chen, tetapi dia tidak segera membantahnya karena dia tahu bahwa pria di depannya tidak mampu memprovokasi dia. Tapi tidak masalah, bala bantuan akan segera datang. Benar saja, dalam sekejap, dengan keras, nafas yang mengerikan tertahan dari puncak gunung. Hanya setelah beberapa saat, terdengar suara melolong yang panjang, dan sesosok Qian sudah terbang lewat. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan baju perang hitam pekat. Dia diselimuti baju perang yang mengerikan. Begitu dia mendarat, matanya tertuju pada Qin Chen, pupil matanya tiba-tiba memadat, dan seberkas cahaya melintas dengan tenang di kedalaman matanya, dan kemudian dengan cepat menghilang, kembali ke keadaan biasa. Dia menyembunyikan cahaya ini dengan sangat baik, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Qin Chen? Jejak keraguan melintas di hati Qin Chen. Temui Penatua Gusu, kata Yang Mulia Feng Hui melihat pengunjung itu dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Gusu Dizun sedikit mengangguk, lalu melihat ke arah Feng Hui Dizun dan berkata dengan dingin, "Ada apa? Orang ini bukan murid dari Tianzuo saya, tetapi dia masuk ke tempat terlarang, dan juga menembak saya." Kata Yang Mulia Feng Hui buru-buru mengeluh. Gusu Dizun ini adalah tetua Tiangong, salah satu wakil komandan di Kam Tiangong, bahkan jika dia dikeluarkan, dia juga sangat terkenal. Sama sekali bukan apa-apa untuk menekan Qin Chen. Gusu Dizun mendengus, lalu dia melihat ke arah Qin Chen, dan berkata dengan ringan, "Aku beri kamu kesempatan untuk memaafkan, mengapa kamu ingin masuk ke tempat terlarangku? Bagaimana Anda bisa masuk?" Yang Mulia Feng Hui melebarkan matanya, menunjukkan warna yang tidak dapat dipercaya. Mengapa Gusu Dizun tiba-tiba berbicara begitu mudah? Dia ingat bahwa Gusu Dizun selalu sangat mudah tersinggung sebelumnya, dan dia baru saja mulai melakukannya. Apakah ini masih Gusu Dizun? Mata Qin Chen berkilat, "Saya masuk ketika saya ingin masuk. Mengapa? Saya harus mendapatkan persetujuan Anda. Terlebih lagi, di mana kata terlarang di sini?" Mendengar itu, Feng Hui menatap Qin Chen dengan marah. Ini terlalu sombong. Menyinggung Gusu Dizun, putra ini pasti akan mati. Feng Hui Dizun meraung di dalam hatinya. Niat membunuh yang luar biasa langsung keluar dari tubuh Gusu Dizun, matanya menjadi sangat dingin, dan dalam sekejap, aura api yang luas memenuhi dunia Kam Tiangong. "Anak muda, beritahu saya bagaimana Anda memasuki kam kerja surgawi, dari mana asalmu, dan kekuatan manusia seperti apa, jika tidak, kamu tidak akan menyalahkan kursi ini karena tidak sopan."